Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Mengenal OCD pada remaja. Apa itu OCD? Banyak remaja mengalami masalah psikologis seperti OCD, yang mungkin tidak selalu disadari atau diketahui oleh orang tua. Mungkin sulit untuk mengidentifikasi tanda-tandanya, terutama jika anak tidak terbuka tentang perasaan dan keadaan mereka. Mari kita bahas OCD dan cari tahu cara orang tua dapat memberikan dukungan. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan pikiran mengganggu dan tindakan kompulsif, berulang, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Obsesi. Obsesi adalah pikiran, gambaran, atau dorongan yang mengganggu dan tidak diinginkan yang menyebabkan kecemasan atau tekanan yang signifikan. Tema umum meliputi 1. Kekhawatiran tentang sesuatu seperti kuman, kecemasan terhadap kotoran, kuman, atau kemungkinan penyakit. Mungkin hal ini dianggap sepele oleh orang normal pada umumnya. 2. Perasaan ketidakpastian kebingungan, sering menebak-nebak apakah tugas telah dilakukan dengan benar, seperti mengunci pintu atau mematikan perangkat atau terpikirkan pintu rumah apakah sudah terkunci atau belum. 3. Keinginan untuk mengatur dan menyeimbangkan dalam sesuatu seperti kecenderungan yang kuat agar barang-barang diatur dengan cara tertentu atau mempertahankan simetri. Seperti letak barang-barang yang harus tetap. 4. Pikiran yang mengganggu diawali khawatir akan pikiran yang melibatkan menyakiti diri sendiri atau orang lain. 5. Pikiran seksual atau spiritual yang tidak diinginkan, pikiran yang mengganggu tentang topik sensitif yang dianggap tidak pantas. Kompulsi. Kompulsi adalah perilaku berulang atau tindakan mental yang membuat seseorang merasa terpaksa untuk melakukannya sebagai respons terhadap obsesi atau menurut aturan yang kaku. Kompulsi yang umum meliputi 1. Menjaga kebersihan, sering mencuci tangan atau membersihkan permukaan karena khawatir akan kuman. Bisa juga orang itu merasa kotor jika sudah pergi dari luar sehingga ketika pulang dia harus selalu mandi. 2. Pemeriksaan kepastian, memeriksa kunci, peralatan, atau barang lain berulang kali untuk memastikannya aman. Seperti berulang cek keran air, kompor, dan listrik. 3. Menghitung kompulsi seperti menghitung benda atau tindakan berulang kali. 4. Penataan sistematis, mengatur barang dalam urutan tertentu, atau tata letak yang harus selalu persis. 5. Rutinitas mental, mengucapkan frasa atau doa dalam hati untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Secara berulang-ulang. Penyebab OCD. Penyebab pasti OCD tidak diketahui secara pasti, tetapi beberapa faktor diyakini berkontribusi. 1. Latar belakang keluarga dengan OCD atau masalah kesehatan mental lainnya dapat meningkatkan kemungkinan mengembangkan kondisi tersebut. 2. Perbedaan dalam struktur dan aktivitas otak, khususnya di area yang mengatur emosi dan perilaku, mungkin berperan pada OCD. 3. Peristiwa yang membuat stres atau traumatis dapat memicu OCD pada mereka yang sudah rentan. 4. Gangguan pada neurotransmitter, khususnya serotonin, dapat menjadi faktor yang signifikan. Hidup dengan OCD. Penyebab pasti OCD tidak diketahui secara pasti, tetapi beberapa faktor diyakini berkontribusi. 1. Dampak pada kehidupan sehari-hari, prestasi akademik, OCD dapat sangat mengganggu konsentrasi remaja, sehingga sulit menyelesaikan tugas dan berpartisipasi di kelas, yang dapat menyebabkan penurunan nilai dan berbagai rintangan akademis. Penarikan sosial, remaja yang mengalami OCD mungkin mengisolasi diri dari interaksi sosial karena perasaan malu atau cemas dikritik karena pikiran obsesif dan perilaku kompulsif mereka. 2. Dampak pada kesejahteraan mental. Kecemasan dan depresi, stres dan kekhawatiran yang berkelanjutan yang disebabkan oleh obsesi dan kompulsi dapat menyebabkan munculnya tantangan kesehatan mental tambahan, seperti gangguan kecemasan umum atau depresi. Permasalahan harga diri rendah di mana ada perasaan terus-menerus bahwa mereka berbeda atau kesulitan mengelola pikiran dan perilaku mereka dapat berdampak buruk pada harga diri dan rasa harga diri remaja. 3. Risiko terhadap kesehatan fisik. Bahaya dari tindakan kompulsif seperti dalam perilaku kompulsif seperti terus-menerus mencuci, memeriksa, atau mengutak-atik kulit dapat menyebabkan bahaya fisik atau masalah kesehatan, termasuk infeksi kulit dan cedera akibat regangan berulang.
Mengabaikan kesejahteraan fisik karena banyak waktu dan energi yang dihabiskan untuk obsesi dan kompulsi dapat menyebabkan remaja mengabaikan area penting kesehatan mereka, seperti menjaga pola makan seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. 4. Dampak pada hubungan, terjadi ketegangan keluarga karena berurusan dengan OCD remaja dapat menyebabkan stres dalam keluarga, yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Selain itu dapat terjadi kesulitan sosial, di mana OCD dapat menyulitkan remaja untuk membangun dan menjaga persahabatan, karena teman sebayanya mungkin merasa sulit untuk memahami perilaku mereka atau mungkin bereaksi secara tidak baik. 5. Pertumbuhan yang terhambat di mana kemandirian terbatas, gangguan obsesif-kompulsif dapat menghambat kemampuan remaja untuk menjadi lebih mandiri dan mencukupi diri sendiri, yang seringkali mengakibatkan ketergantungan pada orang tua atau pengasuh untuk mengelola gejala mereka. Pengalaman yang hilang, remaja mungkin melewatkan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, atau acara sosial karena obsesi dan kompulsi mereka, yang dapat mencegah mereka mencapai tahap perkembangan yang penting. Potensi penyalahgunaan zat terlarang terjadi pada awalnya untuk meredakan kecemasan dan ketidaknyamanan yang terkait dengan OCD. Beberapa remaja mungkin menggunakan alkohol atau narkoba, yang dapat menyebabkan masalah penyalahgunaan zat terlarang. 6. Kesulitan akademis. Adanya pikiran mengganggu atau kompulsi untuk terlibat dalam perilaku tertentu dapat menghambat konsentrasi dalam lingkungan pendidikan, yang berdampak buruk pada prestasi akademis. Hal ini juga akan menghambat pendidikan dan karir di masa mendatang. 7. Tantangan sosial. Remaja yang mengalami OCD mungkin mengalami perasaan malu mengenai kompulsi mereka, yang menyebabkan mereka menarik diri dari interaksi sosial, yang mempersulit pengembangan hubungan yang sehat. 8. Meningkatnya risiko ide dan tindakan mengakhiri diri. Di mana stres yang mendalam dan rasa putus asa yang sering menyertai OCD parah dapat meningkatkan kemungkinan pikiran dan tindakan mengakhiri diri. Sangat penting bagi orang tua, wali, dan profesional kesehatan mental untuk waspada dan tanggap terhadap indikasi ide mengakhiri diri ini. 9. Banyak remaja yang berjuang dengan OCD mungkin menghindar dari pertemuan sosial atau kumpulan karena perasaan sadar diri atau khawatir dihakimi atas tindakan kompulsif mereka. 10. Mengelola OCD setiap hari dapat meningkatkan kecemasan, menyebabkan perasaan depresi, dan menurunkan harga diri. 11. Remaja yang menghadapi OCD mungkin menjauhkan diri dari teman-temannya, yang dapat menimbulkan rasa kesepian dan keterasingan. OCD bisa sangat sulit bagi remaja, terutama karena tahap kehidupan ini seringkali dipenuhi dengan stres dan perubahan. Sangat penting untuk mengatasinya sejak dini. Dengan dukungan dan perawatan yang tepat, kaum muda yang mengalami OCD dapat belajar mengelola gejala mereka secara efektif dan menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Ciri-ciri remaja terkena OCD. Remaja yang mengalami OCD seringkali menunjukkan berbagai karakteristik, termasuk pikiran yang berulang-ulang dan fiksasi tertentu. Mirip dengan orang dewasa, remaja ini mungkin berfokus pada tema yang berbeda, seperti takut kuman, kontaminasi, atau sakit. Hal ini dapat menyebabkan perilaku seperti sering mencuci tangan atau melakukan ritual pembersihan. Beberapa hal ciri OCD yang terjadi dalam diri mereka seperti 1. Kekhawatiran tentang risiko melukai diri sendiri atau orang lain dapat memicu pikiran berkelanjutan tentang kekerasan atau kecelakaan. 2. Kerinduan akan kesempurnaan, simetri, atau kerapian dapat menyebabkan individu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengatur barang-barang mereka atau bersikeras agar tugas dilakukan dengan cara tertentu. 3. Pikiran yang mengganggu dan tidak diinginkan tentang masalah seksual atau agama dapat menyebabkan tekanan yang signifikan. 4. Khawatir tentang lupa atau salah menaruh sesuatu yang penting dapat mengakibatkan seringnya memeriksa barang-barang pribadi atau menelusuri kembali langkah-langkah mereka secara mental. 5. Pikiran-pikiran ini dapat terasa mengganggu dan tidak diinginkan, yang menyebabkan peningkatan kecemasan atau tekanan. 6. Banyak remaja merasa sulit untuk mengabaikan pikiran-pikiran ini dan mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan kompulsif untuk meredakan ketidaknyamanan mereka. Perilaku kompulsif hal ini bisa kita observasi tingkah lakunya, membuang-buang waktu, kompulsi dapat menyita banyak waktu, mengganggu aktivitas sehari-hari. Perilaku repetitif ini dapat mencakup 1. Melakukan pekerjaan mencuci atau membersihkan secara berlebihan. 2. Terus-menerus memeriksa barang-barang seperti pintu, kunci, dan peralatan. 3.
Menghitung dalam pola atau urutan tertentu. 4. Menata dan menata barang-barang dengan cara tertentu. 5. Terlibat dalam praktik mental seperti doa dalam hati atau mengulang-ulang frasa. 6. Selalu mencari kepastian dari orang lain. Bertanya ulang atau perilaku yang berulang lebih dari 3 kali. 7. Perilaku kompulsif ini mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan obsesi, tetapi dapat memberikan kelegaan sementara dari perasaan cemas. Selain itu, remaja yang mengalami OCD seringkali merasa malu dengan pikiran dan tindakan mereka, yang dapat mengakibatkan mereka menyembunyikan gejalanya. Penting untuk dipahami bahwa OCD muncul secara unik pada setiap orang. Intensitas gejala dan obsesi serta kompulsi tertentu dapat berbeda secara signifikan dari satu remaja ke remaja lainnya. Cara menangani anak dengan OCD. Penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu mempelajari tentang OCD sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi remaja mereka dan menawarkan dukungan yang tepat. Dengan membiasakan diri dengan gejala dan pilihan pengobatan, orang tua dapat secara efektif membantu anak mereka dalam mengelola gangguan obsesif-kompulsif. 1. Pelajari tentang OCD. Di mana orang tua perlu memahami OCD, gejalanya, dan bagaimana hal itu memengaruhi anak Anda sangat penting untuk memberikan dukungan yang efektif dan penuh kasih sayang sebagai orang tua. Tetaplah perbarui diri Anda dengan menjelajahi buku, artikel, dan sumber daring terpercaya untuk lebih memahami pengalaman anak Anda. Salah satunya sudah melalui online course ini. 2. Dukung kepatuhan pengobatan atau konseling. Dorong remaja Anda untuk menghadiri sesi terapi secara teratur dan mengikuti rencana pengobatan. Jika obat diresepkan, pastikan obat diminum sesuai petunjuk dan pantau efek sampingnya. 3. Sediakan ruang di mana anak remaja Anda dapat mengekspresikan pikiran dan emosinya secara terbuka. Ciptakan suasana rumah yang nyaman dan damai untuk membantu meminimalkan stres, dan ingatlah untuk bersabar dan mendukung, karena pertumbuhan membutuhkan waktu. 4. Daripada selalu memberikan kepastian kepada anak Anda, dorong mereka untuk menerapkan strategi penanganan yang telah mereka pelajari dalam terapi. Hindari terlibat dalam atau mendukung perilaku kompulsif mereka, dan bina kemandirian mereka dalam menangani gejalanya. 5. Pertahankan rutinitas harian yang stabil dan promosikan gaya hidup sehat yang mencakup makanan seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup untuk memengaruhi kesejahteraan mental secara positif. 6. Dorong aktivitas atau hobi yang positif seperti olahraga, atau aktivitas menyenangkan lainnya untuk membantu mengalihkan perhatian mereka dari OCD dan mengangkat semangat mereka. Dorong sosialisasi dengan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya untuk melawan perasaan kesepian. 7. Bangun jaringan dukungan dengan berhubungan dengan keluarga lain. Pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok dukungan bagi keluarga yang terkena OCD untuk mendapatkan wawasan berharga, dukungan emosional, dan kiat-kiat praktis. Bekerja sama dengan sekolah. 8. Fokus pada perawatan diri Anda sendiri. Merawat anak dengan OCD bisa sangat membebani, jadi utamakan kesehatan fisik dan emosional Anda sendiri. Cari dukungan juga, jangan ragu untuk mencari bantuan bagi diri Anda sendiri melalui terapi atau kelompok dukungan. 9. Tawarkan dorongan dan sikap positif. Rayakan pencapaian remaja Anda, sekecil apapun, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasinya. Pertahankan pandangan positif dengan perspektif optimis dan penuh harapan mengenai kemajuan dan potensi peningkatan mereka. 10. Cari bantuan profesional dengan menghubungi psikolog atau spesialis kesehatan mental yang mengkhususkan diri dalam OCD untuk diagnosis yang tepat dan rencana perawatan yang disesuaikan. Anda mungkin ingin menjajaki pilihan terapi seperti terapi perilaku kognitif, CBT, dan, jika direkomendasikan, pengobatan. Terapi keluarga juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan komunikasi dan mengurangi stres. Sebagai tambahan berikut beberapa poin tambahan yang perlu diingat. 1. Dorong perawatan diri, sangat penting untuk menjadikan kesejahteraan Anda sebagai prioritas. Ingatlah bahwa orang tua juga dapat mengalami tantangan OCD. Pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok pendukung bagi orang tua remaja yang mengalami OCD atau pertimbangkan terapi untuk membantu mengelola masalah Anda sendiri. 2. Kembangkan kesabaran dan pengertian, jalan menuju pemulihan dari OCD membutuhkan waktu dan komitmen. Akui kemenangan-kemenangan kecil dan pertahankan pandangan positif, bahkan saat menghadapi tantangan. 3. Hargai pilihan mereka dalam pengobatan,
Meskipun Anda dapat memberikan dukungan, pilihan untuk mencari bantuan pada akhirnya adalah milik remaja Anda. 4. Jadilah panutan, tunjukkan strategi penanganan yang sehat untuk mengelola stres dan kecemasan kepada remaja Anda. 5. Fokus pada hal-hal positif. Hargai upaya remaja Anda dalam menangani OCD mereka dan dorong mereka saat mereka terus membuat kemajuan. Anda sebagai orang tua dapat membantu anak Anda mengelola OCD mereka dan menikmati kehidupan yang bahagia. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.